2 Korintus 12 ayat 8 sampai yang ke-10 di dalam terjemahan baru yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan coba memahami kata tidak. Kata tidak adalah kata yang biasa kita dengar. Dan secara umum kata tidak itu seringkali kita pahami sebagai arti yang negatif, yaitu sebuah penolakan. Kata ini seringkali juga memiliki sebuah pengertian merasa ditolak ketika kita mendengar jawaban tidak. Atau merasa kita tidak dihargai, tidak diterima. Atau juga ketika kita ngomong sesuatu kemudian orang mengatakan tidak. Yang memiliki arti sebuah penyangkalan. Apa yang kita sampaikan disangkal oleh orang tersebut. Atau juga kata tidak itu memiliki arti ketidaksetujuan akan apa yang kita sampaikan. Saudara, kita mungkin sudah lupa kapan pertama kali saudara mendengar kata tidak. Kita semua sudah lupa rasanya. Tapi rasanya ada yang gak pernah lupa. Mungkin baru kemarin, baru tadi pagi mengatakan dari pasangan kita, keluarga kita kata tidak. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah kapan pertama kali saudara mendengar kata tidak? Dan saya yakin kita sudah lupa. Dan itu dipastikan bahwa kata tidak kita sudah sering kali dengar berulang kali adalah saat kita masih balita dan juga masih saat keadaan kita adalah anak-anak. Sehingga kata itu saudara secara otomatis sudah tertanam di dalam benak kita, tertanam di dalam jiwa kita yang pada akhirnya kita bisa menyimpulkan karena memang dari kecil kita sudah terbiasa mendengar kata tidak. Kita menyimpulkan bahwa kata tidak bukan sekedar menunjuk kepada sebuah larangan sesuatu, tapi juga pada akhirnya kita akan menyimpulkan bahwa kata tidak itu berarti penolakan. Saudara, ketika kita sudah dewasa seperti saat ini, kita sudah seringkali mendengar kata tidak dari orang lain. Malah mungkin kita sendiri juga yang sering mengatakan tidak kepada orang lain. Dan ketika saudara kita mengatakan tidak kepada orang lain, tentu saja kita punya alasan. Dan setiap orang punya alasan masing-masing kenapa dia mengatakan tidak. Demikian juga saudara-saudara ketika kita mendengar kata tidak buat kita, orang itu juga memiliki alasan kenapa dia menjawabnya tidak bagi kita. Saudara, kenyataan yang harus kita akui bersama adalah bahwa saya dan saudara memiliki kecenderungan tidak menyukai jawaban tidak. Jujur ya, kita paling gak suka kalau tiba-tiba jawabannya kita sudah ngomong, sudah minta, menjelaskan lalu jawabannya tidak. Karena itu seakan-akan benar-benar kita langsung merasa ditolak. Itulah kecenderungan kita. Kenapa sampai seperti ini? Ya memang saudara pada naturnya kita adalah manusia yang berdosa. Karena kita adalah manusia yang berdosa, kita akan cenderung untuk menjadi egois. Maka saudara dari kecil kita nggak tahu kapan pertama kali kita mendengar kata tidak. Tapi kemudian karena kita masih kanak-kanak sampai hari ini kita sudah menjiwai kata tidak itu. Dan kita artikan sebagai suatu bentuk penolakan. Tapi di sisi lain saudara bukan saja kita adalah manusia yang berdosa. Atau kemudian kita disebut juga menjadi manusia yang cenderung egois. Secara psikologi ada satu kebutuhan dasar manusia. Yaitu namanya penerimaan.
Ketika saudara-saudara di dalam hubungannya dengan orang lain, dia merasa tidak diterima di dalam kebutuhan sosialnya, maka orang itu saudara-saudara akan merasakan kehilangan, merasakan penolakan yang luar biasa ketika kata tidak itu ada di dalam dirinya. Saudara-saudara, ini arti kata tidak secara umum. Tapi mari kita sekarang masuk kepada secara spesifik dulu. Semakin dalam, semakin spesifik. Kata tidak kita kaitkan dengan kasih. Saudara, ketika ngomong tidak dan kita rangkaikan dengan urusan kasih, nah ini menjadi masalah tersendiri. Kata tidak seringkali dihubungkan dengan satu yang namanya sikap tidak mengasihi, tidak menuruti, tidak memenuhi keinginan yang kemudian menjadi sikap kita yang mengeneralkan semua permasalahan bahwa kata tidak itu adalah tidak mengasihi. Saya seringkali mendengar ketika seseorang, saudara-saudara, sesama orang Kristen, kemudian dia cerita tentang masalahnya, lalu kemudian mungkin dia minta bantuan, dan khususnya mungkin maaf pinjam uang yang jumlahnya besar, lalu ketika orang itu mengatakan tidak, seringkali respon yang muncul adalah orang itu akan mengatakan kamu tidak mengasihi. Bahkan di dalam keluarga pun kadang-kadang kita juga akan mendapatkan perlakuan bahwa kita menjadi orang yang tidak mengasihi kalau kemudian ada sebuah keinginan yang kita minta ternyata tidak terwujud. Maka kita akan mengatakan kamu tidak mengasihi. Tidak sedikit kemudian orang Kristen akan menunjukkan bahwa kasih orang lain yang tidak menuruti keinginannya, dikatakan kasih itu munafik. Kasih yang cuma pura-pura, kasih yang cuma hanya dimengerti secara otak, secara pikiran saja, tetapi kenyataannya tidak pernah dia mengasihi. Coba kita kembali merenungkan kata tidak di dalam kasih. Saya tanya kepada saudara sekalian, jika kita kembali kepada masa kanak-kanak kita, atau mungkin saat ini saudara yang memiliki anak-anak, apakah kata tidak itu menunjukkan bahwa saudara membenci anak saudara? Apakah kata tidak itu menunjukkan bahwa saudara tidak mengasihi anak saudara? Pada waktu saudara menjadi anak-anak masa lalu, ketika orang tua, papa mama kita ngomong tidak kepada kita, apakah orang tua kita menunjukkan bahwa orang tua kita itu sangat membenci kita? Tidak menyayangi kita? Bukan begitu kan? Bukan. Saudara, saya yakin siapapun yang menjadi orang tua, saya yakin dia akan sangat mengasihi anak-anaknya sampai kapanpun dia tetap anak dan tetap dikasihi oleh orang tua. Kasih itu akan terus ada. Tapi justru ketika kata tidak dinyatakan, seringkali kita merasa kita ditolak. Saudara-saudara, justru kata kasih, menunjukkan kasih, kata tidak itu adalah justru membawa kebaikan buat si anak. Kasih tidak selalu menuruti keinginan daripada orang lain atau anak, betul? Kasih juga tidak berarti memberi apa yang diminta dan selalu diminta oleh orang lain dan anak. Enggak, saudara. Demikian juga ketika kita mendengar kata tidak untuk apa yang kita minta. Sekali lagi, mendengar kata tidak untuk apa yang kita minta. Sesungguhnya orang yang mengatakan tidak itu memiliki alasan. Saudara, kata tidak terutama jika dihubungkan dengan kasih, maka sesungguhnya saudara memberi arti yang sangat dalam. Karena apa? Pada saat orang tua mengatakan tidak kepada anaknya, orang tua tahu apa yang terbaik buat anaknya, apa yang diminta oleh anaknya supaya tidak memberi dampak yang buruk kepada anaknya. Demikian juga di dalam relasi kita, saudara, menghubungkan kata tidak dengan kasih. Seharusnya kita pahami bahwa kata tidak itu memberi pengertian yang sangat dalam, terutama di dalam relasi kita dengan Tuhan,
dan juga relasi kita dengan orang lain memiliki makna yang dalam. Apa itu? Sebentar, tunggu urutannya ya saudara. Kata tidak pun sesungguhnya memberi arti sayang sebenarnya. Atau penuh kasih, karena di balik kata tidak ada alasan yang mendasari yaitu firman Tuhan. Jadi ini bukan sekedar saya mengatakan tidak kepada seseorang lalu kemudian tanpa alasan. Saya mengatakan tidak, kemudian bukan menunjukkan saya tidak sayang. Tetapi dasar yang paling penting adalah firman Tuhan. Kenapa saya memberikan jawaban tidak? Harus didasarkan kepada firman Tuhan. Nanti akan lebih jelas. Kenapa harus berdasarkan firman Tuhan. Maka saudara-saudara seperti yang sudah saya katakan tadi atau sebelumnya. Bahwa konsep kasih yang bias, nggak jelas. Itu akan membawa kita kepada implikasi atau kepada sebuah penerapan yang bias juga. Kalau konsep kasihnya udah amburadul, maka menjalani kehidupan itu akan amburadul. Bahkan cenderung orang itu akan marah dan menjadi egois karena yang dikejar adalah kepentingan dirinya sendiri. Ini yang terjadi saudara kalau konsep kasihnya itu nggak jelas. Tetapi sebaliknya kalau konsep kasihnya itu benar, konsep kasihnya itu jelas, itulah yang akan membawa kita menyikapi apapun itu adalah dari perspektif firman Tuhan. Dan itu akan membawa kita untuk semakin bijak. Yang istilahnya bertumbuh untuk kita menjadi semakin dewasa di dalam iman. Jadi saudara ketika kita berelasi, berinteraksi dengan orang lain, ketika mendengar kata tidak, respon kita itu akan menunjukkan sejatinya menyatakan konsep kasih yang ada pada diri kita. Kalau konsepnya nggak jelas kita akan mengeneralkan semua penolakan-penolakan. Semua yang orang tidak mendukung seakan tidak mendukung kita. Kita akan mengatakan orang itu tidak mengasihi kita. Suatu kali saudara ada seorang anak yang kemudian meminta satu pertimbangan. Karena saudara dia mengatakan bahwa di dalam sepanjang hidupnya saudara dia selalu mendukung dan memberi yang terbaik buat orang tuanya. Dia mengatakan apapun yang diminta oleh orang tuanya, dia selalu memberikan kepada orang tuanya. Tapi kemudian pada suatu saat si anak mengatakan, aku sudah memberikan segalanya untuk papa dan mama. Sekarang ada satu permintaan yang aku minta. Tolong dikabulkan. Permintaannya apa? Kan begitu ya saudara. Permintaannya adalah dia ingin menikah. Loh menikah kan bagus. Ya memang sudah dewasa, sudah waktunya menikah. Ya monggo. Tapi saudara menikahnya maaf. Beda keyakinan. Dan dia akan mengatakan, beri saya satu kesempatan, permintaan saya supaya dikabulkan. Dan saya akan menikah dan akan pindah keyakinan. Saya balikin, kalau Anda jadi papa mama gimana? Saudara, masalah ini tidak berhenti sampai sini ketika kemudian dia mengatakan ternyata orang tuaku tidak mengasihi aku. Orang tuaku tidak menyayangi aku. Orang tuaku itu membenci aku. Orang tuaku ingin membuang aku. Hanya sebuah permintaan yang tidak dituruti. Dan dia kemudian mengeneralkan satu kalimat. Semua orang Kristen kasihnya adalah bohong. Kasihnya adalah munafik. Kasihnya hanya berpura-pura. Saudara, kalau saudara misalnya jadi pengurus gereja, majelis gereja kemudian mendengar kata ini. Yang keluar dari mulut anak kita sendiri, apa yang saudara akan katakan? Sekali lagi saudara, konsep kasih ketika itu bias, gak jelas, maka efeknya, perwujudannya itu juga gak akan jelas. Tetapi sebaliknya kalau konsep kasih Allah agape yang lalu saya sudah sampaikan dengan begitu jelas, maka apapun yang kita dengar, perlakuan apapun yang terjadi atas diri kita, maka kita akan tetap bisa mengatakan Tuhan itu tetap baik. Ini bedanya saudara, ini bukan berarti kita mati rasa, bukan itu.
Tapi mari kita sekarang melihat dulu saudara, secara spesifik lagi lebih dalam. Tadi kasih, ketika memahami kata tidak dari kasih. Secara umum tidak sudah. Kasih ketika kita ngomong tidak dihubungkan, orang selalu berpikir begitu. Tapi sekarang mari kita lebih dalam lagi. Bagaimana ketika Allah yang berkata tidak kepada kita? Bukankah kita setiap hari bisa berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kemudian tidak ada jawaban sampai hari ini, tidak ada perubahan apapun sampai detik ini. Bahkan mungkin semakin parah. Lalu kemudian kita mengatakan Tuhan tidak mengasihi aku. Tuhan tidak mengasihi kita, karena apa? Tuhan tidak mendengar jawaban, Tuhan tidak mendengar doa-doa kita dan dia tidak mau menjawab. Saudara, di dalam Alkitab, memang Allah seringkali juga berkata tidak kepada orang-orang yang dikasihinya. Kepada umatnya, kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya. Berulang kali juga Allah sering mengatakan tidak, sekalipun di dalam pandangan manusia itu sendiri. Di dalam pandangan nabi-nabinya, hamba-hambanya, umatnya, dianggap jawaban Tuhan itu tidak baik. Namun Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu dan ia tahu apa yang terbaik. Saya mau kasih contoh dulu, cara cepat beberapa contoh saja. Contoh adalah Daud. Saudara, Daud di dalam 1 Tawarik 28, kalau saudara membaca kisah ini menarik sekali. Karena Daud di sana saudara berdoa dan memohon kepada Tuhan, sesungguhnya dia ingin membangun bait suci. Saudara, dengan kemegahan, kesuksesan daripada Raja Daud yang begitu rupa, saudara, akan menjadi sebuah bentuk apresiasi buat dirinya, kebanggaan buat dirinya sendiri. Kalau dia bisa membangun bait suci yang megah itu. Bagi saya, ya matching lah kalau dia raja yang besar, lalu kemudian dia juga melahirkan sesuatu yang besar, yaitu bait suci. Tetapi saudara, apa jawab Tuhan kepada Daud? Tuhan berkata, tidak. Daud tidak diizinkan untuk membangun bait suci. Yang diizinkan adalah anaknya Daud, yaitu Salomo. Saudara, jelas ketika seseorang punya kebanggaan, ketika dia ingin menunjukkan aktualisasi dirinya, dan kali ini Tuhan mengatakan tidak. Contoh yang lain kalau masalah Daud adalah ketika anak yang akan dilahirkan dari Batsheba itu akan mati, bukan? Dan dia sudah berdoa, berpuasa, dia minta supaya anak yang dilahirkan dari Batsheba, hasil dari perselingkuhan itu hidup. Tapi Tuhan mengatakan tidak, anak yang dilahirkan dari Batsheba itu mati. Itu contoh Daud. Barusan kita membaca nats dari 2 Korintus 12 tadi tentang Paulus. Saudara, kita mengetahui dari bacaan itu bahwa Paulus sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya penyakit yang ada di dalam dirinya, yang disebut duri dalam daging itu dihilangkan. Bagi saya alasan Paulus kali ini sangat matching sekali. Bagi saya secara manusia itu sangat-sangat masuk akal untuk dikabulkan dan dijawab iya. Kenapa? Paulus adalah seorang yang begitu semangat, antusias di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia pergi kemana-mana. Dia melintasi beberapa kota, beberapa wilayah. Tapi saudara, dia punya kelemahan yaitu sakit yang disebut duri dalam daging. Dia bukan sekali berdoa, tapi 3 kali berdoa, tetapi Tuhan tidak pernah mengabulkan permohonan doanya. Bahkan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Bukankah Paulus bisa mengatakan, Tuhan kalau aku sembuh, bukankah aku bisa lebih melayani Tuhan lebih hebat lagi? Bukankah kalau aku tidak sakit, aku bisa lebih giat lagi dan lebih bekerja keras lagi untuk Injil Kerajaanmu? Masuk akal bukan? Masuk akal. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahanmu, kata Tuhan, kuasaku akan menjadi sempurna. Sehingga kalau saudara membaca tadi di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 dikatakan, maka untuk itulah aku bangga.
Bukan ini nada pesimis bahwa dia seringkali menderita, sakit, disiksa, dan lain sebagainya. Bukan nada pesimis di dalam ayat yang ke-10, bukan. Tapi menunjukkan iman dia bahwa sekalipun dia sakit, Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Saudara-saudara, yang terakhir adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, saudara. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dan memohon kepada Bapa agar cawan murka Bapa itu dijauhkan daripada dia. Bukan kehendak dia tapi kehendak Bapa. Tapi kali ini kita juga mendengar jawaban dari Bapa. Yesus harus meminum cawan murka Allah. Dan Yesus tetap harus menuju kayu salib. Maka saudara-saudara, dari bagian ini saudara bisa melihat satu hal yang indah yang Bapa berikan, yang Yesus nyatakan kepada kita, bahwa jika Bapa tidak mengatakan tidak kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk diselamatkan dari murka Allah. Kalau Bapa hari itu mengatakan, ya sudahlah cawan ini berlalu, enggak usah, maka saya dan saudara tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Tapi justru ketika Bapa mengatakan tidak, Yesus menuju Kalvari, Yesus menuju salib, darahnya dicurahkan di sana, supaya saya dan saudara dapat diselamatkan. Saudara, demikian juga di dalam relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita semua, kita seringkali melihat bahwa jawaban Tuhan atas doa-doa kita, jawaban Tuhan yang kita naikkan, seringkali kita menunggu terlalu lama. Intinya adalah tidak. Kita berdoa untuk perubahan kondisi mungkin pasangan kita, anak-anak kita. Kita berdoa untuk sebuah penyakit yang bisa disembuhkan dan diangkat. Tetapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Bahkan cenderungnya adalah jawaban tidak. Maka saudara-saudara, kita bisa belajar pada bagian ini bahwa Tuhan tidak pernah berkata tidak itu adalah untuk melecehkan kita. Tuhan ketika berkata tidak itu bukan untuk mencela kita. Bukan untuk mengolok-olok kita. Tidaknya Tuhan adalah untuk memberi ruang yang luas atas kasih karunia Tuhan. Jawaban tidaknya Tuhan itu adalah memberi sebuah ruang jawaban iya yang lebih baik bagi hidup kita. Jadi ketika Tuhan menjawab tidak untuk sesuatu yang sedang kita minta, saudara, sesungguhnya kita harus melihatnya bahwa bukan ini, bukan satu pegangan ini, tetapi Tuhan memberikan ruang yang besar untuk tidak melihat ini, tapi kemudian kita menyingkirkan ini dan membiarkan ada jawaban ya yang Tuhan akan berikan kepada kita dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Maka saudara-saudara, tatkala Allah berkata tidak, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Justru karena Allah sangat mengasihi kita, untuk itulah dia berkata tidak untuk apa yang kita doakan. Sekalipun kita berdoa, permohonannya baik, permohonannya mulia, permohonannya demi perubahan, demi keadaan yang kemudian situasinya diubahkan. Baiknya menurut siapa? Menurut kita tentunya. Maka saudara, ketika jawabannya tetap tidak, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Justru karena dia sayang sama kita, ada ruang kasih karunia yang lebih besar untuk kita lihat, yang memungkinkan jawaban ya yang Allah nyatakan berikutnya. Allah berkata tidak karena Allah sesungguhnya lebih tahu apa yang sedang kita minta. Kita menjelaskan permintaan dengan baik. Siapa sih nggak senang kalau berdoa minta disembuhkan seperti ini supaya saya lebih giat bekerja, melayani, bekerja dan lain sebagainya. Saudara, siapa nggak mau alasan yang rasional untuk diterima? Tapi ketika Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku, sesungguhnya Tuhan lebih tahu apa yang sedang kita minta. Tidak mungkin Anda memberikan sebuah silet kepada balita saudara, betul? Nggak mungkin saudara.
Tapi kalau yang minta sudah gede, seperti saudara minta silet buat Pak Edi, saudara akan kasihin karena dia sudah bisa menjaga dirinya dengan baik, betul? Saudara, almarhum papa saya pernah sakit yang parah dan dia mengatakan demikian. Kalau nanti aku sembuh, ya, aku akan balik lagi ke gereja. Aku akan setia melayani Tuhan di gereja. Disembuhin saudara. Sembuhin. Tapi cuma sekali ke gereja. Dan setelah itu saudara, dia tidak pernah ke gereja. Malah dia kemudian suka bertapa di gunung-gunung. Dia senang bertapa di gunung ini, di sana kemari. Hampir semua tempat-tempat yang mistis-mistis ini saudara, dia kunjungi. Padahal dia berjanji pada waktu itu. Sampai kemudian yang terakhir, dia berdoa yang sama. Kali itu kan pernah saya cerita ya, papa saya meminta supaya saya mendoakan ya. Papa saya minta kamu yang mendoakan. Karena papa tahu papa sudah berdosa sama Tuhan. Papa minta ampun sama kamu, sekarang doakan. Papa minta apa? Papa kalau diizinkan sembuh, papa kepengen sembuh. Kalau papa sembuh, maunya gimana? Papa akan ke gereja. Nah diulangi lagi saudara kata yang sama. Ya namanya anak juga kepengen papanya sembuh dan umur panjang. Betul nggak saudara? Doa. Doa. Tapi di dalam doa itu ketika papa menangis, kemudian rekonsiliasi dengan mama, dengan kami semua. Lalu papa mengatakan satu perkataan. Demikian. Waktunya papa sudah tiba. Jadi papa biarlah ke gereja nanti di sorga. Karena nggak mungkin lagi papa bisa kebaktian. Papa tahu kalau papa disembuhkan, papa nggak akan ke gereja lagi. Dia ngomong begitu saudara. Dan benar, dalam hitungan jam papa saya dipanggil oleh Tuhan. Dan dia bergereja di sorga bersama dengan Tuhan. Jawaban ya yang pertama membuat dia lupa. Jawaban yang kedua, saudara dia kepengen. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Dan Tuhan membukakan iya untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dia benar-benar menyadari dan mengatakan, kamu gak usah bawa papa ke rumah sakit. Karena waktunya sudah tiba. Papa kalau sembuh, pasti papa akan berdosa lagi. Sekarang papa sudah siap. Karena di sorga, papa akan beribadah selamanya. Gak tahu perkataan itu dari mana saudara. Tapi inilah yang Tuhan lakukan ketika kata tidak itu keluar dari firman Tuhan. Kata tidak itu keluar dari yang maha kuasa yaitu Tuhan. Karena di sini kita tahu saudara-saudara di dalam kemahakuasaannya Allah sesungguhnya mengetahui seluruh jalan hidup saya dan saudara. Sehingga jawaban tidak sesungguhnya harus menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara. Apapun jawaban Allah tetap dia adalah Allah yang penuh kasih. Apapun jawaban daripada Tuhan adalah tetap menunjukkan Allah itu sayang sama kita. Sekalipun rasanya kita itu sakit menerima kenyataan ini. Tetapi ketika Allah menjawab tidak, ada ruang anugerah yang begitu besar untuk jawaban iya dari Allah. Jawaban yang tidak akan pernah kita pikirkan sebelumnya. Maka saudara-saudara sesungguhnya ketika kita mendengar kata tidak, bukan saja mendengar jawaban Tuhan tidak, tetapi bagaimana kata tidak itu bisa membentuk kita. Nah ini yang penting untuk kita kembali merefleksikan jawaban tidak. Baik dari Tuhan khususnya. Ataupun secara umum dari orang lain ketika kita mengatakan sesuatu, memohon sesuatu, meminta bantuan sesuatu. Dan jawaban itu adalah tidak. Apa respon saudara? Bagaimana saudara meresponi kata tidak itu? Baik itu jawaban Tuhan ataupun juga melalui orang lain yang saudara mintai pertolongan tapi jawabannya tidak. Mari kita hubungkan dengan yang namanya pembentukan diri. Saya awali dengan sebuah statement bahwa sesungguhnya Tuhan lebih tahu daripada kita. Dan jawaban tidak
dari Tuhan itu selalu disertai dengan belas kasihan. Bahkan pemulihan. Sekalipun itu memang benar-benar mengecewakan dan menyakitkan kita. Saudara, seseorang mengatakan minta bantuan kepada saya. Saudara, ketika saya mengatakan tidak, saya tidak hanya mengatakan tidak, tetapi saya akan menjelaskan alasannya kenapa saya tidak mau membantu dia. Setelah menjelaskan itu barulah dia mengerti. Kalau hanya kata tidak saja, tentu saja orang itu akan menjadi murka dan marah. Maaf, kadang-kadang orang yang mau, maaf ya, yang mau pinjam sama kita lebih galak daripada kita, betul ya? Lebih galak. Ya itu galaknya tadi dibilang kamu tidak mengasihi. Orang Kristen kok sesama saudara seiman tidak penuh kasih. Kadang-kadang kita hanya bisa mengelus dada. Tapi mari kita belajar sekarang. Kata tidak yang kita kaitkan dengan bagaimana pembentukan diri kita. Saudara, sesungguhnya adalah kita harus belajar memahami kata tidak itu adalah dari hal positif. Yaitu bagaimana kita melihat dari sisi kehidupan kita bahwa jawaban tidak, kita harus bertanggung jawab secara pribadi dengan kehidupan kita sendiri. Jangan limpahkan kesusahan saudara kepada orang lain dan orang lain menjadi susah. Tapi itu ada jawaban tidak, bukan membuat saudara marah, lalu kemudian melimpahkan kemarahan saudara kepada orang yang bersangkutan. Belajarlah ketika mendengar kata tidak secara positif, bertanggung jawab dengan kehidupan saudara sendiri. Karena memang Tuhan memanggil kita adalah untuk bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri. Jawaban iya itu namanya maksa, maksain kehendak kita. Udah minta tolong, nyereng, jelekin kita, maksa kita, jelek-jelekin kita, mojokin kita. Dan ujungnya kita dikatakan tidak mengasihi. Kalaupun saudara bisa menjawab dan membantu orang itu dengan terpaksa, bukankah saudara sedang melakukan yang namanya menyusahkan diri sendiri? Betul? Saudara menyusahkan diri sendiri, makanya saudara ketika saudara mendengar jawaban tidak daripada orang lain, ketika saudara minta tolong, lihatlah secara positif dulu. Bahwa ada sebuah tanggung jawab yang saudara miliki. Nah, celakanya ada orang yang ngomong begini nih. Nah Pak, tanggung jawab saya ya cumanya bisa minta tolong sama orang lain. Tanggung jawab saya ya memang minta-minta seperti ini. Gimana? Saya mengatakan, aduh yang ini mah parah banget saudara ya. Ada orang yang memang cenderungannya ya begitu. Mau diingatin ya terus saja minta tolong, terus saja minta tolong. Dia kebal seperti itu saudara. Namanya itu memaksakan jawaban dia buat orang lain, dipojokin sedemikian rupa. Maka saya boleh mengatakan, itu namanya nyusahin orang lain. Saudara, belajar untuk namanya pembentukan diri itu apa? Kata tidak itu bukan membuat kita jadi hancur saudara. Enggak, sekalipun memang saudara sedang butuh. Tapi benar-benar gak akan membuat saudara hancur, membuat saudara tidak ada harapan. Melainkan justru harus melihat kebaikan Tuhan. Karena ada tanggung jawab yang saudara lakukan, lihatlah kebaikan Tuhan. Apa yang masih bisa saudara lakukan? Kata tidak itu semakin membuat kita sadar bahwa ada hal-hal yang memang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tidak berjalan sesuai harapan kita. Itu realita saudara. Enggak semua orang akan bisa menuruti keinginan dan kemauan kita, bukan? Harus paham, orang itu harus paham tentang kehidupan pribadinya, tanggung jawab pribadinya. Enggak boleh terus menyusahin orang lain. Makanya tadi saya mengatakan konsep kasihnya kalau enggak jelas, ya hidupnya pasti enggak jelas. Tapi kalau dia jelas, konsep kasih agapenya jelas, apapun permasalahan seakan-akan dia kepepet. Tadi saya mengatakan saudara, Tuhan itu punya cara untuk membukakan ruang jawaban dia itu terlalu besar. Bahkan saudara-saudara kata tidak secara positif itu apa saudara? Akan mengingatkan saya dan saudara agar tidak terus-menerus jatuh di dalam dosa. Kan tadi saya mengatakan ketika orang itu memohon, saya mengatakan menjelaskan bahwa apa yang dilakukan dia adalah membuat dia berdosa. Kenapa? Ketika seseorang meminta tolong kepada saudara atau saudara minta tolong seseorang, saudara akan membuat ceritanya itu menjadi drama.
Didramatisir sedemikian rupa sehingga orang kemudian menjadi berbelas kasihan. Saudara membangun kebohongan-kebohongan kepada orang lain supaya saudara dibantu. Itu jelas saudara menunjukkan sebuah kejatuhan. Maka ketika saudara menjawab tidak, sesungguhnya mengajarkan kepada orang itu untuk tidak jatuh di dalam dosa selanjutnya. Sama dengan saya ketika saya mungkin minta tolong membohongi cerita saya. Ketika orang berkata tidak, seharusnya saya sadar bahwa yang saya lakukan sudah berbohong. Karakter saya jelas buruk. Pembentukan diri penting bukan saudara? Penting. Banyak orang ketika ditolak dia jadi marah. Padahal penolakan itu mengingatkan dia supaya dia tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Kita itu hanya meminta berfokus kepada kepentingan diri kita sendiri, pemuasan ego kita sendiri. Kita ingin semuanya berubah menurut keinginan kita, keadaan kita. Sekalipun apa yang kita lakukan benar-benar membuat susah orang lain. Padahal kita dipanggil bukan untuk seperti itu. Kita dipanggil bukan untuk menyusahkan orang lain, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Tepuk sebelahmu dulu supaya saudara gak tegang kepada saya. Tepuk, jadi berkat bagi orang lain. Yuk tepuk dulu, jadi berkat bagi orang lain. Oke. Saudara, bagaimana tidak di dalam pembentukan diri adalah kata tidak sesungguhnya dapat membawa kita untuk berani yang namanya koreksi diri sendiri. Mungkin yang kita lakukan adalah tidak berkenan di dalam pandangan Tuhan. Dan mungkin juga introspeksi adalah ini belum waktunya Tuhan. Waktunya belum tiba dan pada akhirnya kita akan tahu bahwa kata tidak yang pernah kita dengar di masa lampau ya. Beberapa waktu yang lalu saudara mendengar kata tidak, ternyata sekarang menjadi berkat bagi saudara, betul? Ternyata menjadi berkat loh bagi saudara. Saudara memang sulit kadang-kadang mengatakan tidak itu kepada orang lain. Tetapi ini dalam proses pembentukan diri. Maka kesimpulannya seperti ini dalam pembentukan diri. Kata tidak saudara. Pada waktunya Tuhan. Itu akan memberi pelajaran iman yang sangat berharga buat kita. Bagaimana kita harus terus-menerus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Bahwa di dalam segala sesuatu, rencana Tuhan itu selalu indah. Bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Pada waktu kita mendengar kata tidak, secara positif, merubah karakter kita, membentuk pribadi kita, untuk boleh melihat bahwa Tuhan tak pernah berhenti mengasihi kita. Kata tidak bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ingatlah, di dalam kemahatauannya Allah lebih tahu apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Allah itu adalah Allah yang tetap mempedulikan keadaan kita. Justru karena pedulinya kepada saya dan saudara, Allah selalu berkata tidak kepada kita jika yang kita minta tidak sesuai dengan kehendaknya. Pasti Allah berkata tidak. Demikian juga ketika kita mendengar kata tidak untuk sesuatu yang kita minta atau kita inginkan dari seseorang. Saudara ingatlah, jawaban orang itu ketika mengatakan tidak, jangan membuat kita menjadi marah dan benci. Tetapi belajarlah untuk membuka diri, mengevaluasi diri. Pada waktu kita mendengar jawaban tidak itu, sesungguhnya Tuhan sedang menciptakan atau memberikan sebuah ruang yang besar di dalam hidup kita. Bahwa dengan kuasanya dia akan memenuhi kehidupan kita dengan lebih banyak lagi kasih-Nya. Kuasanya, berkat-berkatnya itu akan dilimpahkan kepada kita dengan cara dan kehendak Tuhan sendiri. Seperti tadi, kalau saya fokus kepada satu saja misalnya. Kepada bagian ini satu aja terus. Saudara kan gak pernah melihat. Bahkan apa yang saudara minta itu sudah menutup mata saudara. Maka saudara tidak bisa melihat ruang yang lain untuk bisa dikerjakan. Maka Tuhan mengatakan tidak buang itu. Artinya ketika kita memahami kata tidak. Ada ruang yang begitu besar di hadapan kita. Dan itulah yang memungkinkan jawaban ya.
Karena di sanalah akan berlimpah kasih-Nya, kuasanya, berkat-berkat-Nya. Itulah cara Allah bekerja. Sekalipun mata kita sekarang saat ini sedang pusing bagaimana jalan keluarnya. Tapi lihatlah ruang ke depan. Tuhan punya rencana. Maka saudara, saya boleh mengatakan bagaimana saudara memahami kata tidak secara umum? Udah jelas tadi ya, secara umum. Saudara memahami kata tidak ketika dihubungkan dengan kasih. Seringkali kita tertuduh karena tidak mau menolong orang lain, kita dibilang tidak mengasihi. Saudara sudah mendengar bagaimana ketika Allah sendiri berkata tidak, bukan berarti Allah tidak sayang kepada saudara, justru karena sayangnya Allah berkata tidak. Ketika kita memahami kata tidak, kita belajar bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Maka sebagai penutup, kata tidak itu di dalam relasi. Dan inilah yang seringkali menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam memaknai kasih, di dalam sebuah relasi, seringkali relasi kita menjadi buruk dengan orang lain. Karena apa? Karena kita merasa diri kita tidak dibantu oleh orang lain. Sehingga kita kemudian benci dengan orang yang tidak mau menolong kita. Kita marah kepada orang yang tidak mau membantu kita. Sebaliknya ketika kita mengatakan tidak kepada orang lain di dalam relasi kita, orang itu jadi benci kepada kita, marah kepada kita. Bahkan bisa memutuskan hubungan saudara karena saudaranya tidak mau membantu. Bahkan kemudian melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi, mungkin menjelekkan kita. Mungkin menghancurkan kita. Saudara, dalam relasi tetaplah punya sebuah pemahaman. Kata tidak harus dipahami sebagai sebuah pembentukan dan pengoreksian diri. Memang itu serasa ditolak. Memang kita akan mengatakan orang lain tidak mendukung aku. Enggak apa-apa. Orang lain tidak bisa membantu aku. Enggak apa-apa. Tetapi ingat, di dalam pemeliharaan Allah, kita diingatkan bahwa masih ada sebuah tanggung jawab pribadi untuk mengerjakan bagian kita. Yaitu tetap berupaya, berusaha dengan baik dan benar. Bukan melakukan upaya yang salah malah berdosa. Lakukan upaya yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan disitulah saudara mengandalkan Tuhan. Paham ya saudara ya? Ini loh ketika memahami kata tidak dalam urusan dengan Tuhan. Maka saudara bagaimana dengan orang lain? Saudara sungkan untuk ngomong tidak kepada orang lain karena saudara malu, saudara takut dituduh menjadi orang yang tidak mengasihi. Saya boleh mengatakan, kita pun harus berani dan penuh dengan tanggung jawab mengatakan tidak kepada orang lain jika yang dia minta atau yang dia inginkan adalah semakin membawa orang itu jatuh di dalam dosa dan semakin membawa orang itu terpuruk dalam kehidupannya. Saudara harus berani mengatakan tidak. Alasannya jelas, firman Tuhan jelas. Perkataan kita harus membangun orang lain. Ya dan tidak sama-sama. Semakin ya saudara memaksakan keadaan, semakin membuat keadaan ini menjadi runyam. Sekalipun dia marah dan membenci, tetapi ingat, perkataan tidak kita adalah perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan di situ saudara akan melihat kebenaran, supaya orang itu tidak terpuruk di dalam dosa. Memang kita jujur saja takut ya dikatain tidak mengasihi ya. Saudara, saya seringkali memang diminta untuk menjelaskan sesuatu yang paling gak enak kepada jemaat itu, paling gak enak saudara. Karena begitu saya ngomong, jemaat itu akan, orang lain akan menilai saya begini. Pak Sugianto ini enggak penuh kasih. Nah repot saudara, pendeta enggak penuh kasih. Tapi saya harus berani mengatakan kebenaran. Tidak ya tidak. Sekalipun orang itu mungkin agak marah dan jengkel. Tapi bersyukur selama ini keluarga besar Istana Regensi orangnya baik-baik. Dia omongin tidak, puji Tuhan banyak yang berubah. Amin saudara. Senang saya yang begitu saudara. Saudara-saudara, mari saya menyimpulkan bagian ini saudara. Jujur saja saudara, kadang-kadang memang kita terlalu khawatir dengan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita takut dimarahin orang, takut gak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan jawaban tidak itu serasa kadang-kadang mengerikan saudara. Tapi belajarlah untuk melihat bahwa Tuhan itu baik.
Seperti Tuhan Yesus mengatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu Tuhan Yesus mengatakan dengan transparan dan tegas kepada saya, kepada kita semua, ada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, bahwa Tuhan memanggil kita adalah untuk menjadi saksinya, menampilkan kebenaran tentang Injilnya. Tatkala kita mengatakan tidak kepada orang lain, sesungguhnya akan mengarahkan orang itu kepada kebenaran Allah. Enggak salah, enggak usah takut saudara-saudara. Bahwa karya dan tangan Allah itu senantiasa akan menopang kita. Sekalipun memang pada waktu kita mengatakan itu berat hati, berat bibir. Bahkan mungkin kita menjadi stres dan frustasi. Tapi kembalilah, belajarlah bahwa saudara sudah melakukan bagian yang benar untuk mengatakan tidak. Maka di sini saudara saya tuliskan quote-nya bahwa tetaplah saudara memiliki harapan. Tetaplah memiliki semangat antusias untuk mencari Tuhan di dalam anugerahnya yang sesungguhnya akan memberi ruang hidup kita untuk terus percaya dan terus untuk kita bisa bergerak, move on. Jangan patah hati, jangan patah semangat. Jangan kemudian saudara menyesali ketika saudara merasakan bagaimana saudara dicaci maki oleh orang lain. Belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Berikan semua itu kepada kedaulatan Tuhan. Supaya kita tidak stres dengan keputusan yang baru kita lakukan. Yaitu mengatakan tidak. Kalau memang orang itu semakin berdosa, harusnya kita berani mengatakan tidak. Karena semakin saudara mengatakan iya, semakin menjerumuskan dia kepada lubang kebohongan dan keberdosaan. Itu mengerikan bukan? Oke. Saya menutupnya. Dari tadi kita berbicara tidak. Saya takut otak saudara, pikiran kita jadinya jawabannya tidak. Oke. Saya balik sekarang sebagai penutup. Jika Allah pada saat hari ini mengundang saudara untuk masuk ke dalam relasi kedekatan dengannya. Terutama di dalam doa. Dan juga di dalam merenungkan firman Tuhan. Apa jawaban Anda? Tidak, begitu? Karena dari tadi kita ngomong tidak, saudara sendiri tahu jawabannya. Saya tidak memaksa saudara. Saya nggak mau saudara dari awal ngomong tidak lalu dikasih yang benar. Kalau Tuhan mengundang saudara untuk masuk ke dalam relasi kedekatan dengan Dia, baik di dalam doa ataupun di dalam merenungkan firman Tuhan. Kira-kira jawaban saudara apa? Kiranya di dalam anugerahnya kita memiliki karakter yang semakin diubahkan oleh Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Sekarang tepuk sekali lagi, katakan ya untuk Kristus. Ayo tepuk, katakan ya untuk Kristus.